Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dan renungan Allah. Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat penyuanganku dan kebertuhanku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang aku melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyiksa yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia pisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedes dan malam, berpanah yang terbang di siang, pada berselapar benar di dalam gelap, terhadap yang mengamuk di waktu petang. 2.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat berduaanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan ulat tidak akan mendekat kepada kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kamu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ulat bedu akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membukanya. Aku akan membacanya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesakan. Aku akan membukanya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kusenangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Pagi semuanya adik-adik yang ada di rumah, yang dimanapun berada. Hari ini kita semua akan kembali beribadah online. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Sehat? Sehat, Kakak sehat Kak? Sehat. Nah, seperti biasa adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, pasti ada persyaratannya. Satu, apakah Esther? Harus sudah mandi. Betul. Esternya ada 2 nih, bingung. Harus sudah mandi. Udah gosok gigi belum Kak? Udah dong. Terus apa lagi setelah udah mandi? Harus rapi bajunya. Harus rapi bajunya, tidak boleh makan. Maksudnya tuh tidak boleh makan tuh selama ibadah adik-adik tidak boleh sambil makan. Terus tidak boleh tidur-tiduran. Terus apa lagi Kak? Gak boleh bercanda. Nggak boleh bercanda. Fokus. Dan terpenting semuanya hari ini adik-adik, sebelum kita memulai coba dirapikan dulu, duduknya yang manis, duduknya yang bagus, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Nah sekarang tutup matanya semua, kita akan berdoa karena sebelum memulai kita harus melakukan segala sesuatunya dari awal harus berdoa. Tutup matanya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan pagi hari ini kami kembali beribadah online. Kami percaya Tuhan dimanapun kami, teman-teman kami berada dari Sabang hingga Merauke yang berada di rumah, Engkau memberkati mereka. Hari ini kami percaya Tuhan mujizat-Mu masih ada. Engkau memberkati yang sakit Engkau sembuhkan, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang buta melihat, itu semua terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami mau angkat tangan kami untuk memberkati bangsa kami Indonesia pada pagi hari ini. Diberkatilah bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Bahkan diberkatilah generasi Yosua, generasi Engkau memberkati kami semuanya ya Tuhan. Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu, kami akan memberikan persembahan yang terbaik melalui pujian penyembahan kami. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami, pimpin kami, ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang setia dan taat. Kami rindu Tuhan, kami rindu bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau mengurapi kami
Kami rindu Engkau memberkati kami Tuhan dengan pengurapan yang baru daripadamu. Kami percaya mujizat itu masih ada di era zaman Pentakosta yang ketiga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami akan memulai ibadah online kami dari awal pertengahan akhir, biarlah Engkau memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik tetap angkat tangan, matanya ditutup, duduknya yang manis, kita akan memuji menyembah nama Tuhan. Syarabaya rabaya 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 shi. Kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Sembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus adik-adik. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan adik-adik, sembah Tuhan. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syarabaya ralabaya sebak. Holabaya syaralabaya se. Holabaya syaralabaya rabaya si. Holabaya syarabaya se. Holabaya syarabaya si. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Angkat tangan adik-adik yang sudah bisa berbahasa roh. Silakan adik-adik bisa berbahasa roh. Yang belum, kita minta sama Tuhan adik-adik. Kasih karunia Tuhan itu begitu luar biasa. Hosyarabaya rabaya rabaya labaya 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 rabaya rabaya rabaya. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas adik-adik di rumah pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Biarlah pengurapan Tuhan terjadi hari ini di dalam nama Yesus. Hosyarabaya rabaya rabaya labaya. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas adik-adik di dalam nama Yesus. Hosyarabaya rabaya rabaya labaya syarabaya raralabaya se. Tetap angkat tangannya adik-adik, tetap angkat tangannya adik-adik. Syarabaya rabaya rabaya, kita bilang Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi angkat tangan adik-adik, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah lebih lagi adik-adik, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mujizat Tuhan masih ada adik-adik, mujizat Tuhan masih ada. Pengurapan Tuhan turun atas adik-adik pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Syarabaya rabaya 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 labaya 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 syarara labaya lasyim. Pulihkanku, pulihkan kami Tuhan. Pulihkanku, pulihkan kami Tuhan. Pulihkanku. Beri tepuk tangan yang paling meriah adik-adik buat Tuhan. Tetap angkat tangannya adik-adik, kita sembah Tuhan Yesus. Ya rabaya 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 labaya labaya rabaya rabaya labaya she. Kita punya Allah yang luar biasa adik-adik. Kita punya Allah yang mengampuni segala dosa umat manusia di muka bumi ini. Hosya rabaya rabaya ra. Tuhan Yesus memberikan kasih karunia buat adik-adik pagi hari ini di dalam nama Yesus. Syarabaya rabaya rabaya labaya 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 rabaya rabaya labaya labaya syarabaya labaya 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 labaya
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami teringat buat anak-anak, buat teman-teman kami yang terpisah dari orang tuanya ya Tuhan. Hari ini Engkau memberkati mereka, Engkau mempertemukan mereka kembali Tuhan. Kami ingat akan anak-anak yang jauh dari orang tua mereka. Engkau kumpulkan mereka pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau alat nomor satu buat keluarga. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu luar biasa. Bahkan anak-anak-Mu ini sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja pagi hari ini. Roh Kudus memenuhi kehidupan anak-anak-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, hari ini ada pemulihan. Hari ini ada berkat melimpah atas keluarga, atas anak-anak. Bahkan dimanapun mereka berada, pagi hari ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Kami percaya satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebahagiaan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk sekolah yang Engkau berkati buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Iya. Nah, tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan adik-adik. Sekarang kita mau bersorak-sorai. Siap kan? Siap. Nah, adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi nih adik-adik. Nah, ada yang suaranya bagus, ada suaranya jelek, tapi itu semua sangat berharga di mata Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita bangkit berdiri adik-adik ya. Kita mau nyanyiin lagu ini dulu adik-adik. KASIH. Ya, adik-adik harus kita udah diajarkan untuk mempunyai kasih. KASIH Kak. Gerakannya bisa Kak? Bisa. Nah, adik-adik di rumah ikut gerakannya ya. KASIH. Ayo Kak. Punya Tuhan yang luar biasa. Yes, amin. Kakak masih siap mau menari? Siap Kak. Mau memuji? Mau. Nah, ayo Kak, kita memuji Kak. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja.
kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi, kita mau menari lagi. Ayo adik-adik siap? Ayo Kandre. Yang lebih serius ya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Sukacita bersoraklah, hei. Nah, gitu ya adik-adik ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan Alkitab kita. Kita siapkan hidup kita. Kita buka telinga kita. Kita buka mata kita adik-adik untuk membaca firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya Kak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangan kita. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dari awal adik-adik, duduklah yang manis. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Beri tepuk tangan dulu sekali lagi adik-adik buat Tuhan.
kedua orang tua kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa keluarga kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau mengampuni salah dan dosa bangsa kami Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia bertekuk lutut memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati kakak-kakak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Engkau memberkati para gembala ya Tuhan. Engkau memberkati para guru, nabi, rasul semuanya. Engkau memberkati Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan, itu menjadi berkat buat banyak orang. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus, supaya apa yang kami dengar pagi hari ini itu menjadi pelita, menjadi terang, menjadi garam dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk tuntunan-Mu Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala pujian, hormat, keagungan, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, Happy New Year. Kakak ucapin biarlah kiranya di tahun yang luar biasa ini kamu semakin luar biasa di dalam Tuhan, amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita mau berdoa. Tutup matanya, serius, gak ada yang main-main lagi, doa. Ya, Bapa di dalam surga, kami rindu mendengarkan isi hati-Mu untuk kami memasuki tahun 2021. Tuhan pimpin, biarlah kiranya Roh Kudus kasih hikmat, berikan pencerahan, supaya hati kami penuh dengan firman-Mu. Saat kami lakukan, kami hasilkan buah, dan buah itu tinggal tetap. Dan biarlah kiranya selama firman-Mu berlangsung, lawatan-Mu terjadi, urapan-Mu turun, jamahan-Mu bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi dong adik-adik. Lebih meriah lagi. Yes. Nah, kakak mau kasih tahu ya, bahwa masuk tahun 2021 ini kita memasuki tahun integritas. Apa itu kak? Kok namanya susah banget kak? Apa tuh? Integritas. Biar gampang, kakak kasih tahu kamu begini ya. Integritas tuh maksudnya gini dek. Maksudnya gini ya, maksudnya. Apa yang ada di hatimu, apa yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan, semuanya harus sama dengan firman Tuhan. Gampang kan? Ulangin lagi ya. Apa yang kamu timbulkan di hati, apa yang kamu timbulkan di pikiran, apa yang kamu timbulkan lewat perkataan, semua harus sama dengan firman Tuhan. Jadi di hati kamu, di pikiran kamu, perkataan kamu sesuai dengan firman. Itu tahun integritas. Amin. Nah, kakak mau kasih cerita nih. Duduk yang manis dulu. Tonet. Jangan ada yang ribut. Jangan sambil makan. Taruh dulu makanannya. Ayo taruh dulu, kakinya turunin. Kamera buka. Oke. On. Nah, kita begini, Dek. Di dalam Mazmur 24 ayat 3, firman Tuhan ngomong begini. Siapa yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Gunung Tuhan yang kudus. Yaitu orang yang berdiri di mana? Di tempat yang kudus. Tempat kudus artinya kudusnya tuh gimana kak? Maksudnya gini, hatinya bersih, tangannya bersih, tidak memikirkan kejahatan, tidak melakukan kejahatan. Seperti yang tadi, apa yang ada di hati,
apa yang ada di pikiran, apa yang kamu ucapkan harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di era Pentakosta ketiga ini, kakak kasih tahu ya, bagaimana caranya Kak, kita di era Pentakosta ketiga ini bisa hidup hati, pikiran, perkataan sesuai firman. Gimana Kak? Kakak kasih tahu. Kita mulai dengan integritas. Integritas kita yang pertama, contohnya, ting, kakak lupa. Coba siapin dulu mana remote-nya. Remote-nya kayak apa Kak? Remote-nya begini bentuknya. Nah, bisa nggak dibunyiin? Tik, bunyi nggak? Ulangin lagi ya. 1, 2, 3. Tik, bunyi nggak? 1, 2, 3. Tik, bunyi tuh. Kalau nggak bunyi gimana Kak? Pakai sound effect. Caranya klik. Nah, bunyi kan? Nanti gambarnya ganti. Oke, siap ya? Ulangin lagi ya. Kita mau dengarkan cerita. Siapkan remote-nya. Nah, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Klik. Nah, ini ada teman kita namanya si Jojo. Ada yang namanya Jojo di sini? Diam-diam aja. Jojo ini adalah anak Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh gitu. Tapi Jojo ini tinggal di mana, Dek? Dia tinggal di dunia, sama kayak kamu sama kakak tinggalnya di dunia. Di dunia ini artinya di sini tuh ada rumah kita, ada sekolah kita, ada teman kita, pokoknya yang masih di dunia. Nah, selama tinggal di dunia ini, Jojo juga ada di era Pentakosta ketiga, yaitu era di mana Roh Kudus bekerja lagi kuat, lagi dahsyat. Jojo ada di situ. Anak Tuhan sungguh-sungguh ada di dunia dengan penuh limpahan Roh Kudus. Terus mesti ngapain? Pertama-tama dia harus menang dari dunia ini, iya kan? Iya dong. Menangnya caranya gimana? Nah, kakak kasih tahu ya. Waktu Jojo hidup di dunia ini, Dek, apa yang terjadi? Klik. Yang dia rasakan justru bukan dia jadi terang, bukan dia serupa Kristus. Malah dia serupa sama dunia. Aduh, itu masalah. Jangan serupa dengan dunia. Ingat kan? Kakak ingat gak waktu itu ngomong begini nih. Serupa dengan gambaran Kristus. Jangan serupa dengan dunia. Nah, Jojo tinggal di sini, di dunia, jadi anak Tuhan, di masa Roh Kudus bekerja dahsyat. Ya, kelakuannya kayak anak dunia. Apa yang dunia tawarkan, klik. Jojo ambil. Semua kesenangan dunia Jojo lakukan. Emang gak boleh senang-senang Kak kita? Boleh. Tapi sebagai anak Tuhan yang tidak serupa dunia, kamu kan bisa pilih kesenangan mana yang kira-kira bisa bikin Tuhan senang atau cuman bikin kamu senang. Nah, terus Jojo ditawarin macam-macam nih. Salah satunya gadget. Nah, kakak kasih tahu. Hari-hari ini siapa sih yang nggak pakai gadget? Ayo, siapa yang nggak pakai gadget? Ayo, ada nggak yang pakai gadget? Semua pasti pakai gadget ya, nggak ada yang nggak pakai. Sekolah pakai gadget. Bikin PR pakai gadget. Kasih PR, kumpul sama guru, kasih pakai gadget. Sampai kamu belajar aja pakai gadget, plus hiburan pakai gadget. Nah, yang harusnya pinter itu gadgetnya atau kamunya? Kamunya dong, masa gadgetnya? Kamunya yang mesti pinter. Jadi ngapain? Tahu caranya, kapan mesti pakai gadget untuk belajar, kapan pakai gadget untuk main, kapan pakai gadget untuk menyembah Tuhan. Itu namanya kamu hidup di dunia di masa Roh Kudus
dan kamu hidup serupa dengan Kristus. Lalu apa lagi? Waktu Jojo ditawarin dengan semua yang dunia tawarin, waduh dia lupa. Dia lupa bahwa yang namanya hati, yang namanya pikiran, yang namanya perkataan harus sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Jadi waktu dia ditawarin dia lupa deh. Akibatnya apa? Semua yang ditawarin. Dari gadget yang isi filmnya, dari film yang keras, isi game yang keras, sampai yang porno juga dilihat. Aduh. Diajak ngomong dari halus sampai kasar, semua keluar. Aduh. Dipikir nih dari yang baik sampai pikiran jahat dan kotor. Aduh. Itu mah serupa dengan dunia. Makanya akibatnya apa? Dia menjadi budak dari dunia ini. Iblis adalah bapaknya. Karena semua yang dia lakukan itu idenya dari siapa? Iblis. Ide untuk membuat kita tidak serupa Kristus datangnya dari iblis. Waktu kita lakukan itu, apa yang terjadi? Kita jadi budak dosa. Kayak Jojo. Diikat. Sebenarnya aku gak mau, tapi habis gimana ya? Aku gak bisa lepasin. Sebenarnya aku gak mau nonton, habis gimana ya nolaknya? Sebenarnya aku gak mau ngomong kotor, tapi gimana ya berhentiinnya? Nah, itu udah jadi budak deh, udah diikat. Cuman ada satu, klik yang bisa bebasin kita. Siapa namanya? Siapa? Aduh gak kedengeran siapa namanya? Kakak minta sekarang semuanya berdiri. Berdiri dulu. Up. Kakak berdiri dulu. Berdiri. Oke, siap? Semua teriak begini ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3, loncat Tuhan Yesus. Gitu ya. Siapakah yang bisa membebaskan kita dari dosa? 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Ulangin lagi. Tuhan Yesus. Ulangin lagi. Tuhan Yesus. Tepuk tangan semuanya. Nah, waktu Tuhan Yesus bebasin kita, klak. Kita dirubah dari budak dosa menjadi pemilik kerajaan sorga. Wits. Berarti itu apa ya, Dek? Berarti begini, ucapan kita, pikiran kita, dan yang ada di hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Penebusan Tuhan turun dan kita layak menjadi pemilik kerajaan sorga. Alkitab bilang, sebab anak-anak adalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi jangan mau dibohongin sama iblis. Jangan mau dek. Iblis cuma jadiin kamu budak. Tapi Tuhan Yesus jadiin kamu yang empunya kerajaan sorga. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang berikutnya nih dek. Apalagi yang dilakukan di masa era Pentakosta yang begitu dahsyat. Enggak cuma jadi pemilik kerajaan sorga. Bahkan kita dirubah tujuan hidupnya. Itu hebat loh. Tujuan. Kamu tahu gak tujuan tuh begini? Kalau ke sana itu sebenarnya jurang. Kalau ke sini, nah itu daratan. Dirubah tuh artinya gini. Dari mau masuk jurang, gitu. Ditarik, dirubah. Pak. Jadi posisinya gimana? Menuju pada kehidupan. Menuju pada keselamatan. Jadi gak cuma sekedar dijanjiin punya sorga. Bukan sekedar jadi pemilik kerajaan sorga. Tapi benar-benar bakal hidupnya dipindahin. Dari neraka yang budak dosa. Dipindahin
pada hidup yang kekal. Kekal. Kekalnya di sorga, Dek. Bukan kekal di neraka. Kekal tuh apa sih, Kak? Kekal apa, Kak? Kekal. Kekal tuh, Dek, artinya gini ya. Lama amat, Kak. Karena nggak bisa diukur waktu. Nggak bisa diukur waktu, nggak bisa diukur jam, nggak bisa diukur hari. Itu kekal. Selamanya di sorga. Dipindahin dari budak jadi pemilik kerajaan sorga. Dipindahin tujuan hidup dari mati kepada hidup yang kekal di sorga. Hebat gak? Terakhir, Dek. Kakak kasih tahu nih, memasuki tahun 2021. Supaya nih, apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang kita perkatakan, sesuai dengan firman. Apa yang akan kita buat? Cuman ada satu cara, supaya semuanya itu bisa ada kuasa. Yaitu lewat mana, Dek? Roh Kudus. Roh Kudus tercurah, turun, maka semua yang timbul di hati, timbul di pikiran, timbul di perkataan, sesuai firman, waktu kita lakukan, kita punya kuasa. Ulangin lagi ya, semua yang ada di hati, semua yang ada di pikiran, semua yang kita perkatakan, yang sesuai dengan firman, pada waktu kita lakukan, kita disertai oleh kuasa. Nah, itulah dia, Dek. Waktu Tuhan kirimkan kuasa, dia akan membuat integritas di dalam hidup kita. Yang di sini, yang di sini, yang diucapkan sesuai firman. Dengan perbuatan kita punya kuasa, itu semakin dahsyat. So, kakak mau kasih tahu sekali lagi. Roh Kudus yang turun itu membuat kamu berkuasa. Menang atas dunia. Supaya apa, Dek? Supaya bukan omong kosong. Kita dipindahin statusnya dari budak jadi pemilik kerajaan, dipindahin tujuan hidup dari mati untuk hidup kekal. Enggak cuman bohong-bohongan, enggak cuman wacana. Nggak cuman jabatan, nggak cuman dikasih tempel, dikasih tahu, nanti kamu masuk surga. Bukan. Tapi kita juga diberi kuasa untuk mengalahkan dunia ini. Supaya waktu kita lakukan yang timbul di hati, waktu kita lakukan yang kita pikirkan, waktu kita lakukan yang kita ucapkan, sesuai dengan firman Tuhan. Waktu kita lakukan itu semua, kuasa itu bekerja. Membuat kita menang atas dunia. Menang atas dunia dan berhak untuk berada di sana. Siapa semua yang mendengar firman ini mau punya kuasa yang dahsyat mengalahkan dunia ini, angkat tangannya. Angkat tangannya, Dek. Angkat tangannya. Good. Sekarang kakak mau ajak kita semua tutup matanya. Tutup matanya, Dek. Ini serius, Kak? Serius. Lihat ya, kakak buka mata nggak? Enggak, kamu tutup mata. Emang kenapa mesti tutup sih? Dek, kalau kamu mau konsen, tutup aja. Nanti aku nggak bisa lihat. Dengerin aja. Katanya gadget kamu pintar. Kamu jangan kalah pintar sama gadget. Gedein dong volumenya. Kamu tutup mata. Dengarkan musik yang dimainkan ya, Dek. Mulai angkat tangan kamu. Sungguh-sungguh. Kakak cuma mau ajak kamu untuk mulai mengerti
Gak bisa main-main lagi. Masuk tahun 2021, Dek. Gak bisa nganggep kamu masih anak-anak doang. Roh Kudus itu bekerja dari anak bayi sampai opa-oma. Atas semua manusia. Jadi gak bisa main-main. Kamu gak bisa anggap diri kamu cuma anak-anak doang. Gak bisa, Dek. Kamu bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Mari angkat tangan kamu, sayang. Mari deh angkat tangannya, Dek. Sungguh-sungguh, Dek. Jangan main-main. Kamu menjadi bagian dari kemenangan itu, Dek. Apa yang timbul di hatimu, timbul di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan, Dek, semuanya itu disertai oleh Roh Kudus, Dek. Itu dahsyat. Sekalipun kamu kecil, perkataan kamu penuh kuasa. Sekalipun kamu kecil, apa yang kamu pikirkan itu disertai pikiran Roh Kudus. Namanya hikmat. Apa yang timbul di hatimu, itu keinginan yang menyenangkan Tuhan, itu munculnya dari Roh Kudus. Sehingga ketika kamu melakukan sesuatu, ada kuasa yang keluar. Orang tidak melihat kamu anak kecil lagi, Dek. Orang melihat kamu sebagai anak yang disertai roh kuasa Tuhan. Mari angkat tanganmu. Terima kuasanya, Dek. Terima kuasanya. Kuasa yang bekerja atas hidupmu. Yang membuat kamu sadar akan dosa-dosamu. Menginsafkan kamu akan dosa. Untuk mengubah identitas kamu dari budak dosa kepada pemilik kerajaan sorga. Terima dek. Gak usah lihat kiri kanan, kamu terima dek. Lalu dek, yang berikutnya kakak kasih tahu, dengan kuasa yang sama, tujuan hidup kamu dirubah. Dari maut, dari penghuni neraka, dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di hidupmu, dirubah, dibuat jadi penghuni dari kerajaan sorga. Terima, dek. Dan terakhir kuasa itu, dek. Ya, buka tanganmu, buka terus, terima, dek. Ambil Roh Kudus turun atas hidupmu, terima. Penuh dek, penuh. Jangan takut dek, terima. Kuasa yang membuat kamu menang. Kuasa yang mengubah identitasmu. Dan kuasa yang membuat kamu berubah. Dirubah dari kematian pada hidup kekal. Terima. Dalam nama Yesus. Tahun 2021 itu adik-adik Tuhan, anak-anak Tuhan harus menang atas dunia ini. Oleh sebab itu hanya dengan Roh Kudus-Mu kami mampu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti di sini. Dalam kuasa Roh Kudus bekerja atas mereka. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa Tuhan. Dan yang terima semua pesan-pesan Tuhan ini. Sama-sama katakan amin. Well, adik-adik, sekali lagi kakak ucapkan Merry Christmas, Happy New Year. Dan jangan lupa, apa yang timbul di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang kamu ucapkan, semua harus sama dengan firman Tuhan.